Pak Lutfi Ardiansyah. Selamat pagi Pak Lutfi. Pagi Mas Heru. Ya, Pak Lutfi Ardiansyah, beliau adalah Chief Technology Officer dari Cybertrend. Langsung bos besarnya nih hadir di tengah kita untuk berbagi sharing tentang teknologi cloud dan solutions-nya dari Cybertrend. Silakan Pak Lutfi. Oke, terima kasih Mas Heru. Oke, saya coba sharing screen ya. Halo, apa sudah bisa dilihat screen saya? Sudah bisa Pak Lutfi, silakan Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini akan berbicara mengenai bagaimana meningkatkan data skill di dalam data analitik dengan sertifikasi training. Jadi kita Cybertrend sebagai partner dari Google Cloud, juga sebagai partner dari Google Cloud Authorized Training Partner. Jadi kita akan mencoba membangun seperti yang tadi dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Hal ini terkait dengan organisasi dan terkait data. Ada juga tadi data governance. Jadi saya kutip sedikit slide dari pembicara sebelumnya. Kalau dilihat di sebelah kiri, lihat tadi Mas Irwan berbicara mengenai digital transformation. Core-nya ada 3, dan teknologi, people, dan proses ini memang dari dulu kalau di IT selalu terkait dan selalu digambarkan menjadi segitiga seperti ini. Jadi tadi mungkin pembicara satu dari Google berbicara tentang teknologi ini. Lalu sedikit diulas tentang prosesnya di Mas Irwan, dan Mas Anung tadi menampilkan salah satu demo yang mengaitkan ke semuanya. Oke. Dari sisi peningkatan skill dan kompetensi, saya berbicara mengenai goalnya dulu. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan, ini adalah dimensi kesuksesan dalam data analitik dan bisnis intelijen. Jadi tidak hanya teknologinya, tapi ada kalau melihat dari goalnya, tentunya diharapkan mencapai goal suatu organisasi. Lalu ada bisnis kapabilitas, artinya hasil yang dihasilkan dari suatu digital transformation yang menggunakan data mesti menjawab tantangan bisnis. Lalu di bawahnya ada analitik, bisnis intelijen, nah, terus di bawahnya ada data, dan ada bisnis proses. Jadi digital transformation untuk lebih suksesnya mesti mempunyai 5 dimensi ini. Jadi kalau suatu organisasi mau bertransformasi secara digital, jadi mungkin nomor 1 kalau saya bisa bilang di bawahnya adalah istilahnya bisnis proses. Bisnis prosesnya mesti terdefine, lalu datanya mesti bagus. Tadi juga ada pertanyaan mengenai data cleansing, ada di sini data cleansing, itu mesti dibicarakan dari sisi organisasi dan efeknya terhadap bisnis. Lalu ada analitik dan bisnis intelijen. Jadi bagaimana menggunakan tool yang tepat dan sistem yang tepat. Jadi sempat juga disinggung bagaimana data itu diproses gitu ya, dari build sampai dia menjadi analisa. Oke, jadi di sesi saya sekarang saya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi di bidang data analitik dari sisi personelnya. Oke, ini kalau berbicara data analitik teknologi dalam Google, ini semua saya rasa lengkap ya, dari ingest, artinya data bagaimana data itu dimasukkan, lalu data itu disimpan, lalu data itu diproses, dianalisa, dan divisualize. Ini sebenarnya satu komponen yang ada di Google Cloud yang tersedia, bisa digunakan, dan ini langsung bisa kita apply, gitu kita masuk Google Cloud. Nah, dari sisi visualize juga
kita lihat ada Tableau, ada Power BI, dan ada Cloud Data Studio, dan ada Looker. Ini beberapa yang visualisasi yang terbaik di market dan mudah digunakan. Jadi saya mau bilang di Google Cloud cukup penuh stack-nya. Jadi bisa dibilang dari sisi teknologinya, kalau organisasi naik ke Google Cloud, sepertinya sudah terpenuhi dan sudah selesai dari teknologinya. Nah, lalu di slide sebelumnya juga Mas Irwan berbicara, kalau saya mau garis bawahi, kalau cloud-nya udah selesai, teknologinya udah selesai, yang dibutuhkan apa sih gitu ya. Nah, tadi saya kutip lagi dari sebenarnya untuk implementasi digital transformasi, baik mau di on-premise, mau menggunakan Google yang IaaS, PaaS, PaaS, sama SaaS. Kalau fokus terhadap data analitik, maka yang dibutuhkan adalah data operation dan data engineer. Dan ini sepertinya mutlak ada gitu ya. Jadi di setiap cara implementasi kita, kedua data operation dan data engineer ini ada. Oke, balik ke sertifikasi Google. Jadi dari sisi Google, sertifikasi learning path yang ada dan Cybertrend bisa memberikan, ya, pertama ada technical learning path. Yang pertama itu kalau kita lihat, ini memang kecil sekali karena cukup besar. Jadi yang pertama infrastruktur modernization. Jadi sederhananya bagaimana migrasi ke Google Cloud. Jadi dikenalkan bagaimana arsitektur terkait Google Cloud, lalu bagaimana network di dalam Google Cloud, lalu bagaimana resource lainnya terkait di situ, ada menggunakan Google Cloud Market segala macam. Lalu ada track yang untuk application modernization. Sama, kita dimulai dari fundamental, lalu mengembangkan aplikasi di atas Google Cloud. Lalu ada smart analytic dan data management dan productivity dan collaboration. Saya akan lebih detail di application modernization dan smart analytic di slide berikutnya. Lalu selain dari sisi teknikal, dalam organisasi juga ada yang kita bilang bisnis gitu ya, artinya dari sisi pengambil keputusan. Nah, delivery path di dalam Google Cloud training, jadi ada Google Cloud for Business Essential. Basically mereka bercerita bagaimana bisnis bertransformasi menggunakan Google Cloud. Quote, bagaimana transformasi digital menggunakan Google Cloud. Jadi di situ sudut pandangnya dari bisnis, lalu juga ada sebagai progresifnya ada leading change with when moving to Google Cloud. Lalu ada data driven transformation with Google Cloud dan understanding Google Cloud Platform. Jadi ini beberapa learning path yang ada di Google Cloud dalam rangka memenuhi kompetensi terkait penggunaan Google Cloud untuk digital transformation dan transformation untuk perusahaan. Nah, ini kalau deep di dalam analitik, ya tadi sebenarnya ada di technical. Pertama itu yang mungkin yang perlu diambil untuk menjadi dasar, yaitu track dari application modernization. Jadi ada di situ pertama akan belajar ICB fundamental. Jadi ICB fundamental itu kalau trainingnya 1 hari, dia basically bercerita bagaimana kapasitas Google Cloud, isinya apa aja, segala macam dan komponen yang bisa digunakan. Lalu disarankan lagi untuk mengambil Smart Analytics and Data Management. Di situ ada Big Data dan Machine Learning. Tadi sedikit sudah dicontohkan sama Pak Hanung. Lalu juga ada Data Engineering on Google Cloud. Data Engineering Google Cloud itu data prep,
artinya bisa tadi seperti ada pertanyaan bagaimana data cleansing. Nah, di situ gue belajar tentang data pipeline, bagaimana cara data cleansing dan lainnya. Dan sertifikasi yang bila ini dilanjutkan, jadi untuk analytic and data management, maka dia bisa mendapatkan sertifikasi professional cloud data engineer. Lalu untuk yang developer tadi ada professional cloud developer. Nah, sertifikasi di Google yang erat dengan Google untuk di market cukup prestis. Jadi saya nggak ada ininya, tapi menjadi salah satu sertifikasi yang paling dicari untuk rekrutmen di dunia profesional. Oke, terkait yang tadi adalah terkait teknologi dan penggunaannya. Nah, di Cybertrend sendiri kita punya data analytic track, artinya lebih fokus ke sisi bagaimana menggunakan datanya. Nah, jadi kita punya dari data engineering, data modeling, dan data visualisasi. Nah, jadi Cybertrend cukup lengkap dalam sisi sudut pandang pembelajarannya. Jadi kita punya memang yang terkait datanya sendiri. Jadi bagaimana sih data itu harusnya melakukan cleansing, lalu bagaimana data itu dimodelkan, dan bagaimana data itu divisualize. Nah, beberapa jadi kalau dari pengalaman kami, pertama data engineering akan kemungkinan beririsan sekali dengan teknis, tapi kalau data visualize sangat berurusan sekali atau kental sekali dengan para bisnismen atau para manajemen dan C-level. Jadi bagaimana membaca dari mana, bagaimana dari menghasilkan visualisasi, lalu storytelling, dan menghasilkannya, lalu dan cara membacanya. Oke, di sisi sertifikasi yang lainnya yang kita punya adalah kita juga punya data analitik sertifikasi atau data science sertifikasi dari pasar ini adalah supply chain. Jadi untuk teman-teman yang industrinya kental dengan supply chain, ya, bisa juga mendapatkan sertifikasi terkait data di Cybertrend ini. Jadi kita belajar bagaimana dari fundamental, intermediate, sampai advance. Dan ini kental sekali dengan industri. Oke, yang berikutnya yang Cybertrend punya juga, kita punya sertifikasi terkait data science dari DASCA. DASCA ini adalah World Leading Institute untuk standar dan sertifikasi untuk data science profesional. DASCA sendiri banyak menjadi standarisasi beberapa universitas ternama di dunia untuk pengolahan data. Jadi untuk data science, jadi dimulai dari data engineering, bagaimana pengolahan data, lalu bagaimana menganalisa data, dan bagaimana menjadi data scientist. Jadi mereka punya tiga stream: big data engineering, big data analytic, dan big data scientist. Itu jadi melengkapi. Kalau tadi ada sertifikasi dari Google, sertifikasi dari industri, dan sertifikasi yang erat dengan pendidikan. Dan tiga-tiganya bisa kita dapatkan atau bisa kita pelajari di Cybertrend. Oke, sedikit tentang Google Cloud, Google Class yang ada sekarang. Jadi dari 25 kelas yang Cybertrend bisa lakukan terkait data analitik, saya highlight di biru. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ini kelas-kelas yang bisa diambil untuk fokus di data analitik. Dan tapi ada kelas lain juga yang saya mau seperti Mas Irwan gitu ya, bisa menjadi arsitek di dalam migrasi suatu organisasi dan menentukan bagaimana
apakah kita hybrid atau nggak hybrid segala macam, itu ada kelas arsitek with Google Cloud. Ada desainnya, ada hybrid cloud infrastruktur dengan Anthos segala macam. Ini kelas-kelas yang bisa kita lakukan, dan ini adalah kelas-kelas yang terkait Google Cloud. Oke, yang berikutnya, ini yang menarik, dan untuk corporate, kita punya data analytic power program bootcamp. Jadi dengan Google Cloud ya. Jadi program komposisinya cukup lengkap, mulai dari assessment, lalu ada pelatihan data insight, fundamental analytics, storytelling, dengan kita menghadirkan juga expert, lalu kita lakukan project mentoring. Jadi satu program ini kita bungkus untuk corporate, untuk yang corporate atau organisasi yang mau pindah ke Google Cloud. Kelas-kelas yang di dalam program ini menggunakan kelas Google Cloud, dan ini program customize. Biasanya kita lakukan ini 1-3 bulan terkait project mentoringnya dan daily activity. Biasanya ada klien kami yang cuma minta 3 jam dalam sehari, dan di dalam 1 minggu cuma 2 kali. Jadi kita bikin suatu program buat mereka dan menghasilkan project yang nantinya bisa dijadikan contoh atau apa istilahnya modeling untuk migrasi ke Google. Yang berikutnya ada data science program. Tadi kalau itu data analitik, yang ini data science. Jadi ini lebih ke bisnis. Bagaimana, mungkin seperti contoh yang tadi, yang pertama Mas Anung itu mencontohkan sebenarnya satu bisnis proses gitu ya, masuk ke Google Cloud. Sama kita mulai dari assessment sampai ke capstone project. Artinya kita pindahkan satu bisnis proses fully masuk ke Google. Sama ini juga kita customize program 1-3 bulan biasanya kita lakukan untuk pindahin satu bisnis proses naik ke Google Cloud. Oke, jadi di Cybertrend selain technical, tadi kita juga punya bisnis, dan kita juga punya program yang menarik untuk organisasi atau suatu perusahaan untuk migrasi ke Google Cloud dengan sertifikasi dan kompetensi, dan tentunya kita punya mentoring dan kita punya capstone project. Dan semoga program-program ini bisa dalam euforia menyambut kehadiran Google di Jakarta, teman-teman atau organisasi atau perusahaan bisa mencoba dan bergabung bersama Google Cloud dengan kita bantu gitu ya, melalui suatu program bootcamp. Oke, mungkin itu saja dari saya, bagaimana organisasi bisa mendapatkan akselerasi gitu ya dengan Cybertrend masuk ke Google Cloud dengan sertifikasi baik secara teknis maupun secara saya bilangnya mungkin secara dasar dalam analisa data. Itu aja Mas Heru dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi Ardiansyah,